Shalom. Ada yang bawa Alkitab kok? Ada, semua ada bawa Alkitab. Ada yang bawa Alkitab. Ada yang bawa Alkipon. Alkitab pon. Handphone. Ada yang bawa? Semua bawa? Yang bawa Alkitab boleh angkat tangan. Yang bawa Alkitab boleh angkat tangan. Yang bawa Alkipon boleh angkat tangan. Oke, baik. Kita buka sama-sama di dalam Markus pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Judul perikopnya adalah Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Saya kasih kita sore hari ini, mengikut Yesus adalah keputusan saya. Coba katakan bersama dengan saya, mengikut Yesus adalah keputusan saya. Jadi bukan karena keputusan orang lain. Amin. Kita mengikut Yesus itu keputusan kita. Dalam Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-16 sampai 20 ditulis di situ tentang Yesus panggil murid-muridnya yang pertama. Tentu ada satu kebanggaan tersendiri kalau seorang guru panggil murid. Amin. Demikian pun kita. Dalam kitab Yohanes pasal kata yang mau bilang begini, Tuhan beta pilih-pilih dulu deh. Karena beta biasanya suka melayani Tuhan, beta mau kerja sudah bisa. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Jadi Tuhan itu sudah hidup di dalam kita. Jadi tidak ada kata lain selain daripada kita melayani Dia. Amin. Hidup kita itu kita sudah bisa pilih-pilih lagi. Yesus sudah bayar beribu-ribu tahun yang lalu semenjak Dia mati di atas kayu salib supaya kita jadi milik kepunyaan Dia. Kalau jadi milik kepunyaannya Tuhan, apa kita bisa pilih-pilih? Atau kita masih nyanyikan lagu begini, aku masih seperti yang dulu. Halo, Tuhan Yesus boleh sama dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Dia datang kembali. Tapi kita tidak boleh sama. Kita harus berubah dong. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Coba lihat kiri kanan, bilang saya mau berubah. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Amin. Hidup yang kita hidupi sekarang adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan sudah pilih kita, berarti mengikut Dia pun keputusan kita. Mutlak itu. Tidak bisa ditawar. Tidak bisa pergi ke pasar sana dan beli lombok 1000. Tidak bisa. Tawar sampai 500 tidak bisa. Tidak bisa. Amin. Keputusan mengikut Yesus harus sekarang, bukan nanti. Karena, kenapa saya bilang sekarang? Karena hari esok bukan milik kita, Bapak Ibu. Hari esok itu bukan milik kita. Kita tidak tahu, tidur-tidur kita kuju, Tuhan panggil. Mau bilang apa lagi? Yesus siap kok mau pulang? Saya setiap kali kalau datang ke gereja ada lagu, kita punya lagu. Tahu komat ini lagunya berarti bisa mainkan? Pulang, lagu pulang. Tuhan, aku rela
mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hasratku abadi. Katakan, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku ingini. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Lagu ini diciptakan oleh Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Ini lagu punya makna dalam sekali. Coba kita perhatikan setiap kata-kata di dalam. Seolah-olah Bapak Erastus mau mengajarkan kepada kita, kerinduan kita hidup di dunia ini tidak ada, tidak lain, tidak bukan, hanya satu, ketemu dengan pencipta kita yang agung, yang mulia. Yaitu siapa? Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita hidup di dunia ini hanya sementara, Bapak Ibu Saudara. Kita sedang mempersiapkan diri untuk kembali kepada Dia. Nah, mengikut Tuhan itu keputusan setiap kita mulai hari ini, bukan nanti. Kalau ikut Tuhan nanti, ya sudah, tidak usah ikut ibadah lah di tempat ini. Amin. Mengikut keputusan mulai hari ini, per detik ini. Di saat mana kita menyatakan, Tuhan aku rela. Berarti kita buang semua keinginan kita. Kita buang apa yang menjadi hasrat pribadi kita untuk mulai senang-senang, untuk mulai nyaman. Jujur, saya punya pengalaman dengan hal ini. Bahkan tadi pun mau datang ke sini masih berkelahi dengan orang tua. Orang tua masih bilang, apa tahu tuh? Kamu pergi layani situ, terus kamu hidup, kamu tidak kerja, kamu makan apa? Saya bilang, Mama, kerinduan hati saya adalah saya melihat orang lain diberkati. Ada harga yang saya bayar kadang-kadang. Amin, amin. Bapak Ibu tahu, sebagai kita pengusaha itu tidak gampang untuk keluar seperti ini. Karena kita sudah dikonsep harus kerja. Jokowi. Sudah kayak Jokowi punya menteri aja, kerja. Tapi apa yang saya lakukan ini, saya sedang menabung untuk diri saya sendiri. Saya sedang mempersiapkan diri saya sendiri. Saat saya ketemu Tuhan, nanti Tuhan tanya saya, apa yang sudah kamu buat, Cokro? Ini yang sudah saya kerjakan, Tuhan. Saya buang, saya habiskan waktu saya hanya untuk melayani Engkau, Tuhan. Karena saya tahu itu bagian saya yang terbaik. Amin. Yes, semuanya. Amin. Mengikut Tuhan itu keputusan kita. Tidak bisa kompromi. Tidak ada urusan dengan orang tua kita, tidak ada urusan dengan saudara kita, tidak ada urusan dengan keluarga kita. Ini urusan pribadi. Amin. Mengambil keputusan mengikut Yesus memerlukan disiplin yang pribadi. Tidak bisa main-main. Bayangkan saja, saudara sepupu kita aja bisa sholat 5 waktu. Ya, kita sholatnya kapan? Kita jemaahnya kapan? Malas minggu aja lah. Biar aja ke Bapak Pendeta khotbah baru kita sholat aja, kita ibadah saja. Salah. Ibadah kita seumur hidup kita. Amin. Ibadah kita setiap waktu dalam hidup kita. Waktu lagi naik kendaraan, lagi bawa mobil pun ibadah. Bukan tunggu hari Minggu. Hari Minggu itu kita belajar. Amin, kita datang, kita belajar. Kalau orang ibadah saya bisa maki-maki. Apalagi orang ibadah marah-marah. Kita perlu disiplin. Amin. Tahu waktu kapan untuk kerja, tahu waktu kapan untuk berdoa, tahu kapan untuk baca firman. Jangan gunakan hidupmu setiap hari pegang HP, main game online setiap hari dari pagi sampai malam belum nonton itu. Apalagi itu? Drakor, drama Korea. Ya, jangan.
Gunakan waktumu, disiplinkan hidupmu. Ada 5 cara untuk dapat mengikuti Yesus. Yang pertama, cara yang pertama yang paling gampang adalah melalui iman kepadanya. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya apa? Kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas di situ cara mengikuti Yesus yang paling gampang. Yang pertama adalah iman. Tanpa iman seorang pun tidak bisa berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 1 bilang begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di ayat yang ke-6 dia bilang, tetapi tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Artinya hanya dengan imanlah orang itu bisa ketemu dan bisa percaya dan bisa hidup serta berkenan kepada Allah. Amin. Bagaimana cara mengikuti Yesus? Gampang, hanya beriman. Dalam susahmu, dalam persoalan hidupmu, milikilah iman. Sewaktu engkau tidak temukan jawaban dari persoalan-persoalan dan masalah dalam hidupmu, milikilah hijau daun saat klorofil diubah menjadi makanan oleh dia sehingga dia bisa bertumbuh. Demikian pun kita. Kalau kita tidak mengikuti dia, kita tidak bisa bertumbuh dengan benar. Kita akan mencela-mencela, orang bilang. Orang gosip sedikit kita tersinggung. Kita suka dengar hal-hal yang negatif. Kita suka dengar hal-hal yang omong kosong. Ya, no? Percaya hal-hal yang bullshit. Sakit bukan cari dokter, bukan berdoa, cari dukun. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, dunia ini sekarang sudah canggih. Dukun tidak hanya orang saja, dukun juga lewat media juga bisa jadi dukun. Tinggal angkat telepon dukun. Dukun apa? Dukun percintaan, cari jodoh. Biru jodoh. Saya pernah kejebak di dalam, jujur Bapak. Saya omong tengah-tengah ini, saya juga pernah kejebak. Sampai saya sudah buat ini, kasih masuk email saya segala macam, akhirnya saya bertobat. Tuhan, ini kayak yang Tuhan mau? Bukan. Tuhan tidak mau itu. Korban. Tuhan tidak suka hal seperti itu. Tuhan buat saya jadi malah jadi kosong, tidak dapat apa-apa. Tapi begitu saya kembali ke Tuhan, Tuhan kirim kembali kekasih hati yang begitu cantik. Dia ada di samping Bapak Aldi. Coba berdiri dong, non. Berdiri dong, non. Berdiri dong, non. Coba minta foto. Doakan supaya kami tahun ini kami menikah. Ya, puji Tuhan. Supaya halal. Kadang hal yang kita anggap sepele, kelihatan kecil bagi kita, itu Tuhan pakai untuk suatu perkara yang besar. Ya. Dari apa? Dari bertumbuhnya kita atau tidak ke arah Dia yang benar. Hanya Tuhanlah satu-satunya tempat pertumbuhan yang benar. Karena Dialah jalan, Dialah kebenaran, dan Dialah kehidupan. Amin. Yang ketiga, bagaimana cara mengikuti Yesus yang betul adalah melalui beribadah, kebiasaan beribadah secara pribadi ataupun secara umum. Bagaimana hidupmu sehari-hari, kamu beribadah atau tidak? Kamu makan, kamu minum, kamu tidur, atau kamu marah-marah tiap hari? Yang bapak-bapak marah-marah sama ibu karena ibu telat masak. Pulang sudah lapar-lapar, ibu belum masak. Pulang suka aja capek, ibu belum masak. Angkat acuh periuk lempar, terjadilah perang antar planet. Atau yang ibu-ibu, karena bapak pulang tidak bawa uang, ibu mulai rogoh kantong sana, rogoh kantong sini, rogoh semua kantong yang ada, baru mulai marah-marah. Saya mau bilang yang ketiga, melalui kebiasaanmu beribadah setiap pribadi, ya, di dalam rumah tanggamu, ya, ataupun secara umum seperti ini. Lukas 4 ayat 16, coba satu orang tolong baca. Lukas 4 ayat 16. Syukur buat sore hari ini Tuhan. Sampaikan apa yang Tuhan mau untuk setiap kami yang hadir di persekutuan sore hari ini. Apa yang Tuhan ingin sampaikan, Tuhan sampaikan. Hamba hanya alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan rencana-Mu, Aba ya Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu,
layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saya mau kita saling cari, laki-laki dan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Kita saling mendoakan. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Ayo cepat. Bergerak, bapak-bapak dan ibu-ibu sendiri-sendiri. Yang sama jenis kelaminnya ya, jangan yang beda-beda. Oke. Kalau bisa yang dari GSKI KPK cari mama-mama dong. Jangan gabung-gabung. Oke, iya siap. Oke, iya. Terima kasih Tuhan. Mari kita saling mendoakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Ya Aba, Bapa. Berdoa. Di dalam kelompok itu berdoa. Biarkan saya dengan Kartini yang bernyanyi. Karena seluruh emosi. Saya mau hidup saya berubah agar anak cucu saya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Jika saya mabok, jika saya marah, jika saya emosi, tegur saya Tuhan. Saya mau berubah demi masa depan anak-anak dan kekekalan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami memuji kebesaran Allah pencipta langit dan bumi. Segala yang bernama suci namamu ya Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus. Katakan haleluya, 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 haleluya. Saya ada satu pertanyaan untuk Bapak Ibu yang hadir sore hari ini. Engkau yang sedang hari-hari ini bergumul dengan satu buah persoalan yang engkau belum temukan jawabannya. Entah itu persoalan kesehatan, keuangan, atau apapun saja. Boleh angkat tangan kananmu. Angkat tangan kananmu dan berdoa minta sama Tuhan. Engkau sedang menemui pergumulan hari-hari ini. Angkat tangan. Saya tidak akan datang berdoa bagi engkau secara pribadi. Angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh di dadamu. Berdoa minta sama Tuhan sekarang. Ini waktumu pribadi dengan Tuhan. Saya tidak akan tumpang tangan atas engkau. Saya tidak akan tumpang tangan. Ini urusan pribadimu dengan Tuhan. Minta saja sama Tuhan. Berdoa minta saja sama Tuhan.
Dia Allah El Shaddai, Dia Allah yang maha besar, Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan engkau. Dia Allah Jehovah Nisi, Allah panji keselamatan. Dia Allah Jehovah Jireh, Allah yang memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu. Minta sama Dia, minta sama Dia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap tangan yang mengangkat Tuhan sore hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap pergumulan kami Tuhan yang jawab. Setiap doa-doa kami Tuhan yang jawab. Kami percaya bukan karena hebatnya kami, bukan karena kuatnya kami, bukan karena gagah perkasanya kami, tapi Roh Allah yang menyertai kami jauh lebih besar dari setiap roh yang ada di dunia ini. Kami ikat setiap roh intimidasi, kami ikat setiap roh-roh penakut, kami ikat setiap roh-roh ketakutan dalam nama Yesus. Terlepas dari hidupmu, terlepas dari hidupmu, percaya sama Tuhan, bawa imanmu naik lebih tinggi di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, percaya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Beriman engkau sudah sembuh, beriman engkau sudah temukan jawabannya saat ini. Bukan karena saya yang ada di depanmu, tapi Bapak Ibu punya Tuhan yang besar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai.